Ragam pertama, ini yang banyak dipilih oleh teman-teman sekalian. Ya, berdasarkan pilihan, kebanyakan dari kita menginginkan mendapatkan surganya itu Firdaus. Saya tuliskan di sini gitu ya, surga Firdaus. Ya. Ini teman-teman sekalian. Nah, kan konsepsinya begini, yang tadi kita terangkan di awal. Ya, kita turunkan ini ke sini ya. Untuk mendapatkan surga, ini ragam surga yang pertama, yang tingkat paling tinggi yang sering kita inginkan, kan? Untuk mendapatkan ini kan, tadi masih ingat konsepsinya? Ini bisa didapatkan oleh setiap insan, setiap manusia yang bisa memadukan iman, ini kunci utamanya, kan? Dengan amal soleh. Kan? Amal soleh, ini kan? Kalau kita berikan seperti ini, nah, amal soleh. Baik, fokus ya. Kalau kita bisa padukan iman dan amal soleh, setiap manusia itu berpeluang mendapatkan ragam surga. Nah, surga yang diantara ragam surga ini, satu kita beri contoh ini, ya, surga Firdaus. Jadi seperti ini diagram yang dibangunnya. Nah, sekarang kita balik cara berpikirnya. Ya, kita menggunakan logika terbalik sekarang. Kalau seseorang ingin mendapatkan surga Firdaus, ini insan ini, maka pertanyaannya, amal apa yang dia siapkan ini? Ya, yang bisa dia titi, dia siapkan saat dia berada di bumi, sekarang dia masih hidup untuk mendapatkan anugerah surga Firdaus ini. Ya, dengan dasar iman yang ia kerjakan. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan kita dimaksud dengan menurunkan diantaranya surah ke-23. Surah Al-Mu'minun, ini surah ke-23, ya, kita turunkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, saya batasi ini. Ayat 1 ini, ya, sampai dengan ayat berapa? Ayat 11. Ya, yuk kita baca teman-teman sekalian, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ya. Ya, sebelum ke sana coba saya perkecil dulu yang ininya supaya yang ini bisa jadi lebih besar ya. Saya turunkan dulu sedikit. Nah, ini saya coba apa namanya? Kita coba ini hapus dulu ya. Nggak apa-apa lah, biar berjalan aja. Nah, kembali dulu aja ke sini. Kita besarkan ya. Nah, biar kelihatan. Ya. Fokus ya, teman-teman sekalian. Lihat sini. Qad aflahal mu'minun. Ya. Ini. Qad aflahal mu'minun. Qad harfu tahqiq wa taukid. Qad di dalam bahasa Arab itu fungsinya harfu tahqiq, huruf yang menjamin, memastikan sesuatu, wa taukid, dan meyakinkan. Biasanya qad menyertai kata kerja. Kalau tadi inna anna itu menyertai kata benda, kalau qad menyertai apa? Kata kerja. Jadi kalau ingin menjawab yang tadi, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat, ingin surga dan sebagainya, maka siapkan pekerjaan, siapkan aktivitas. Siapkan amal soleh, amal kan pekerjaan, ya. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka insya Allah jaminan Allah diberikan dengan rahmatnya. Nah, makanya ketika Allah membuka amalan-amalan untuk penghuni surga Firdaus itu menggunakan huruf tahqiq ini, qad dan taukid, memastikan. Tapi kepastian ini bisa didapatkan jaminannya kalau kita bisa berkomitmen untuk berikhtiar lewat amal kita, pekerjaan kita. Jadi ke surga itu bukan di lamunan. Bukan dengan melamun bisa masuk surga, tidak, harus ada aktivitas, ada ikhtiar, amal soleh. Ya, yang paling menarik apa? Kuncinya tetap ini formulasinya, iman dulu. Makanya langsung Allah buka dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Ya, orang yang beriman itu, dan ini menggunakan isim fa'il ya, kata bendanya formulasinya isim fa'il. Jadi kalau ada satu ungkapan kata benda menggunakan isim fa'il, itu di ilmu balaghah itu menunjuk juga sifat taukid. Ya, yang konsisten artinya, komitmen. Ya, jadi bukan sekedar beriman. Jadi kan ada bentuknya kata kerja amanu, yu'minun. Ini pakai mu'minun. Nah, kalau menggunakan bentuk mu'minun, ya, isim fa'il itu lebih stabil. Artinya kalau kita terjemahkan, orang-orang yang punya iman stabil, yang komitmen dengan imannya. Ya kan? Yang menjaga imannya. Jadi orang-orang yang mampu menjaga imannya, komitmen dengan imannya, komitmen dengan keyakinannya, itu dijamin oleh Allah pasti hidupnya bahagia. Nah, ini dia. Hidupnya pasti bahagia dan sukses. Karena aflah itu seakar dengan kata falah. Ya kan, asalnya itu aflaha yuflihu, akar kata utamanya falah. Ya, falah itu apa? Ya, falah itu kan terjemahannya dua, success and happiness.
sukses dalam titian aktivitas kehidupannya, dan bahagia dia. Dan itu diingatkan setiap hari. Dalam sholat kita itu kan, sebelum kita menunaikannya kan ada adzan, diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap pergantian waktu dalam sehari. Ya, kamu orang beriman tuh mesti sukses. Orang beriman tuh mesti bahagia. Diingatkan terus. Ayo, kalau sedang meniti karir harus sukses, sukses, sukses. Dengan kesuksesan itu dia bisa ibadah. Ya, dengan jabatan bisa ibadah, dengan harta bisa ibadah. Gimana mau zakat infak kalau nggak ada hartanya? Ya, gimana kalau bisa bikin kebijakan-kebijakan yang baik yang Allah sukai kalau nggak punya kedudukannya? Demikian seterusnya. Ya, dan bahagia. Jadi orang-orang yang beriman itu potensial sukses dan bahagia. Ya, contohnya udah banyak. Betapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, Abu Bakar as-Siddiq itu kan tipikal orang-orang sukses. Karirnya dapat, dunianya, hidupnya bahagia gitu kan. Padahal transformasinya dari jahiliyah menjadi apa? Khairu ummah. Artinya Allah berikan gambaran kepada kita. Orang setelahnya banyak juga yang meniru seperti apa aktivitas Abu Bakar, Utsman, dan semuanya. Ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'a, itu kurikulumnya diwariskan, dipraktekkan dan meraih kesuksesan. Sangat luar biasa dan bahagia. Nah, jadi kalau ada orang beriman yang belum merasakan kebahagiaan misalnya, ukuran kebahagiaan pertama itu kan ketenangan dalam hatinya. Ya, harta itu nggak bisa jadi ukuran. Ya, kedudukan nggak bisa jadi ukuran. Kadang-kadang orang-orang yang harta misalnya yang berlebih kan, kedudukan juga tinggi tapi hatinya nggak tenang kan tetap saja kurang merasakan kebahagiaan. Sehingga saya selalu menyampaikan pertanyaan begini, ya, pilih mana misalnya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya, tetap kan pilihannya ketiga kan, kaya tapi tenang. Tapi ketenangan itu nggak bisa dibuang gitu. Ya, ketenangan nggak bisa dibuang, karena itulah banyak ibadah didesain untuk menenangkan hati. Nah, karena itu kalau ada orang beriman tapi nggak mendapatkan falah, minimal dia kurang tenang misalnya kan, itu patut dipertanyakan. Pasti ada persoalan dalam konsistensi imannya, ada persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, bagaimana memperbaiki iman itu, mencas iman supaya stabil, supaya komitmen? Nggak ada yang lain kecuali apa? Kecuali kita menyinergikan dengan pasangannya, itu amal soleh ini. Ya, karena itulah di dalam Al-Quran itu pasangan ini senantiasa saling mengisi gitu. Kalau ada kata iman, ada amal soleh. Ada amal soleh, ada kata iman dengan beragam derivasinya. Apakah itu amanu kata kerja, yuminun bentuk progresif, apakah mukminun atau mukmin gitu kan? Itu teriring dengan amal soleh. Nah, nanti biasanya setiap ada menemukan kata iman, baik itu amal soleh yang diungkapkan dalam bentuk general umum ataupun detil. Apa di antara detilnya misalnya? Ya, kita lihat sekarang. Kalau ada orang yang ingin komitmen, ya misalnya imannya konsisten, setelah kita komitmen beriman, ingin konsisten, ingin kuat, ingin stabil, ingin dijaga, kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Maka Allah menjawab, nih, kamu bisa lakukan alladzina. Tuh. Sekali lagi bentuknya alladzina. Sama dengan yang ini ketika kita mendapatkan Al-Baqarah ayat 25 itu yang telah kita bahas, wabasyiril ladzina. Artinya bahagia itu milik semua orang, milik semua hamba. Bukan milik si kaya saja, bukan milik misalnya si yang punya kedudukan saja, bukan milik si yang punya ilmu saja, milik semua, milik kita. Ya, tapi hak kita itu mesti diikhtiarkan lewat apa? Kewajiban kita. Ya, kata Allah alladzina. Orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, orang beriman itu, maka syaratnya harus bisa dikuatkan lewat amal saleh. 1, hum fi sholatim, mereka itu, ini tanpa kecuali, fi sholatim khasyi'un. 1, gitu kan? Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Mohon izin, saya pindahkan dulu ini, supaya bisa didetilkan. Nah, sini aja. Nah, yang ini saya pindahkan sini ya, teman-teman sekalian ya. Nih 1, amalannya. Salat yang khusyuk 1, kan? Salat yang khusyuk. Terus 2, teruskan ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kan? Meninggalkan segala yang sia-sia, ya kan? Dia abai atau meninggalkan kepada yang segala yang sia-sia. Ya, segala yang sia-sia yang tidak bermakna, ya. Kemudian yang ketiga, nih walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang dia mampu berzakat. Nah, nanti kita akan turunkan ini. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan dirinya. 4, jaga kehormatan, ya. Tidak selingkuh, tidak berzina, ya kan?
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada pasangan yang sahnya. Ini ya, yang keempat ini didetilkan kembali. Jaga kehormatan, jangan sampai selingkuh, jangan sampai berzina, jangan macam-macam, kecuali silahkan salurkan hasrat seksual dan sebagainya kepada pasangan yang sahnya. Kemudian famani bataqa wara dzalika faulaika humul adun, siapa yang melampaui batas itu, itu yang sesungguhnya sedang merugikan dirinya sendiri. Ya, dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang yang melampaui batas ini semacam konsepsi tadi misalnya kan, sudah punya pasangan, ternyata mohon maaf istikharah untuk mencari istri orang misalnya kan, itu kan nggak tepat gitu ya. Nah, jadi mohon izin, hal-hal demikian bukan hanya memberikan satu nestapa di kemudian hari ketika kembali kepada Allah, tapi akan mencelakakan dirinya dalam kehidupan dia pun di muka bumi. Silahkan cek kalau nggak percaya. Ya, perbuatan-perbuatan ini merendahkan kehormatan kita, ya, bisa merongrong martabat kita, makanya dihukumi haram. Haram itu kan dari kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia hormat, kehormatan. Ya, jadi kenapa ada hukum haram? Untuk menjaga kehormatan kita, martabat kita. Jadi bukan Allah ingin jangan ini, jangan itu, ingin batasi, bukan. Allah ingin menjaga kita supaya tetap terhormat. Makanya muncul hukum haram. Kenapa korupsi diharamkan? Karena ketika ada seorang yang korupsi, itu bisa menurunkan martabat kehormatan dia. Bukan cuma di hadapan Allah, di hadapan manusia pun runtuh. Ya runtuh. Dicela sana, celak sini, sehingga dengan celaan itu bisa menurunkan hukuman misalnya kan. Macam-macam lah gitu. Tapi kan nggak akan lepas dari itu menurunkan kehormatan. Orang yang menyogok menurunkan kehormatan. Orang yang ya merampok menurunkan kehormatan. Dipajang di hadapan orang, ini perampok loh gitu kan. Nah ini kan menjadi persoalan teman-teman sekalian. Nah teruskan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka yang menjaga amanat. Ya kan? Nanti turunannya banyak ya, nanti kita terangkan lebih detail lagi. Kemudian walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Nah, kalau yang ini kan salatnya khusyuk, ini menjaga salat, ditekankan lagi. Jaga salat, ya. Nah, nanti kita akan turunkan apa kaitan nomor 1 dengan nomor 6. Nah, saya ingin detilkan yang paling menarik di sini. Perhatikan baik-baik. Ulaika humul warithun. Nah, maka orang-orang yang bisa konsisten mengerjakan ini 6 pokok, 7 sebetulnya dengan pokok yang pertama itu, yaitu aspek keimanannya yang konsisten. Mereka ini ulaika humul warithun. Mereka ini adalah para pewaris, kata Allah. Para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa. Firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Dan mereka dijamin kekal dalam kenikmatan surga itu. Jadi ada pewaris surga Firdaus, ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Kalau Anda ingin melihat para ahli surga Firdaus beraktivitas di bumi, nih cek 7 hal ini. Ya, dia punya komitmen keimanan yang hebat, yang kuat. Kalau sholat tuh Masya Allah gitu kan. Mau di rumahnya berjamaah dalam situasi yang nggak mungkin ke masjid, bisa dia khusyuk, bisa tenang enak dalam sholat, di masjid pun dia bagus tuh kan. Ya, dalam suasana dimanapun terpelihara sholatnya tuh. Ya, seakan-akan merasa diawasi oleh Allah sepenuhnya dalam sholatnya, dalam bacaannya, dalam sujudnya. Terasa khusyuk itu bisa dirasakan oleh kita semua. Ada kenikmatan tertentu yang tak bisa terganggu dengan suasana apapun gitu. Nanti itu ada babnya sendiri. Bagaimana cara sholat khusyuk, ada babnya sendiri. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ya satu jaminan dari Allah sebagai pewaris surga Firdaus, maka syarat yang pertama, pelihara iman kita dengan cara satu, mencoba sedapat mungkin menunaikan salat dengan khusyuk. Kemudian yang kedua ini, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka meninggalkan, mengabaikan segala yang nggak penting dalam kehidupan. Yang nggak penting, berkata yang tidak penting, melihat yang nggak penting, mendengar yang nggak penting. Tuh calon penghuni surga Firdaus. Ya, jadi kalau masih berkata hal-hal yang nggak penting, update status yang nggak penting, mohon maaf lah, ada debu sedikit bikin status, ya kan? Ya, lampu merah tiba-tiba jadi biru, harusnya hijau, bikin status, macam-macam lah. Hal-hal yang sifatnya nggak harus di-update pun di-update juga, yang harusnya nggak di-broadcast juga, itu nggak penting namanya. Maka belum masuk ke dalam kualifikasi ini. Ya, melihat yang nggak penting, mendengar yang nggak penting, berpikir yang nggak penting, maka kita harus bisa beralih kepada aspek-aspek yang memang positif, yang esensial sesuai dengan kualifikasi ini. Ya, ini berzakat, orang-orang yang berusaha untuk bisa berzakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Untuk zakat itu kan perlu harta.
Jadi orang-orang ini mencari harta itu bukan hanya untuk memamerkan hartanya. Kalau yang sudah pamer itu banyak, teman-teman. Ya, saya ingin cuma sampaikan kalau ada orang orientasi mencari harta, memperbanyak harta untuk memamerkan hartanya di hadapan banyak orang, menunjukkan bahwa dia orang kaya dengan segala tampilannya, itu terlambat sekali. Karena dulu sudah ada Qarun misalnya, dan Qarun disebutkan, wa inna mafatihahu latanu bil usbah, bagaimana kunci-kunci berangkasnya saja, gudang-gudangnya itu nggak bisa dipikul oleh para bodyguardnya saking kaya dan sebagainya, tapi tenggelam juga. Di kisah surat Al-Kahf kan, ya, kisah kedua yang viralnya setelah kisah para pemuda itu kan kisah siapa? Dua pemilik kebun kan, pemilik dua kebun yang berdialog memamerkan kebunnya dan sebagainya. Kan ada 4 kisah viral kan di surah Al-Kahf itu, kisah para pemuda, kisah pemilik dua kebun, dialog dengan orang kaya dengan sahabatnya yang biasa. Dan kisah Nabi Musa kan dengan orang soleh ya, bernama Khidir, atau disebut juga dengan Nabi Khidir. Nah, di dalamnya ada asisten yang Yusha bin Nun itu. Yang keempat Dzulkarnain kan. Baik, jadi di kisah itu udah banyak gitu. Ya, di Al-Baqarah juga ada bagaimana Allah mengisahkan tentang seseorang yang di ayat 266 itu ya, sampai dengan ke bawahnya itu kita akan lihat bagaimana seseorang yang punya kebun banyak dan sebagainya, tapi semua itu hancur. Ada karena musibah yang dikirimkan, ada yang kebakaran, ada yang macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau cuma memperbanyak harta dan untuk menampilkan dalam kehidupan dunia saja, ya mohon maaf, itu bukan kualifikasi yang ini. Jadi orang-orang penghuni Firdaus itu bisa jadi dia itu bisnismen, pengusaha. Kalau sekarang dia punya hotel misalnya kan, dia punya resto, dia punya perusahaan ini, perusahaan ini, tapi niat dia mengumpulkan itu semua itu tujuannya untuk mengamalkan spirit Firdausi dalam Al-Quran. Dia bisa zakat, dia bisa berbagi ibadah lewat hartanya. Jadi mengumpulkan harta itu buat ibadah gitu. Itu yang keren tuh. Yang keren tuh yang itu. Ya, jadi yang keren tuh bukan tampil berdasi tapi membawa banyak dosa. Yang keren itu ketika dia tampil dengan segala kebaikannya itu ya untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan mencapai apa yang diharapkan nih. Ya. Ini yang paling luar biasa. Kemudian kita lanjutkan ya, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan dirinya ya, jaga diri baik-baik. Itu sudah tadi saya sampaikan ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka menjaga amanat, janji-janjinya. Amanat itu banyak nanti ya, nanti babnya semua tersendiri, kita bisa detailkan lagi di Al-Quran, nanti banyak ayatnya. Saya baru berikan gambaran umum saja ya. Maaf, istri untuk suami adalah amanat, suami untuk istri adalah amanah, anak itu amanah bagi orang tua amanah bagi anak. Jangan jauh-jauh dulu ya, ke kedudukan misalnya, ke harta, jangan jauh-jauh. Diri kita pun amanah. Ini mata kita ini punya siapa? Jangan jauh, punya kita, yang punya Allah. Kan kita katakan Al-Baqarah ayat 156 itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Kan kita selalu mengatakan semua itu milik Allah. Inna, bahkan diri kita pun lillah, semua punya Allah. Ini mata ini punya Allah, dititipkan ke kita ya untuk digunakan ibadah, untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah, semua, kita nggak punya apa-apa, termasuk diri kita. Makanya ketika Allah titipkan kepada kita untuk digunakan, sebetulnya maslahatnya kembali kepada kita lagi, maka gunakan dengan baik. Jaga amanah ini, jaga amanah lisan untuk melihat, mendengar ya, telinga mendengar, mata melihat, lisan bicara. Jaga amanah lisan untuk bicara yang baik, telinga mendengar yang baik, sampai ke ujung kaki melangkah yang baik. Itu amanah. Setelah itu baru keluar dari tubuh kita, pakaian kita. Kita sebagai anak, orang tua amanah, bahagiakan orang tua, berbakti yang baik. Orang tua, anak itu amanah, didik yang baik dan sebagainya, sampai pasangan dan sebagainya, sampai kehidupan dan pekerjaan kita. Tuh, babnya luas sekali. Ya, jadi penghuni surga Firdaus itu, teman-teman sekalian, wah, bisa jadi presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati, bisa pebisnis, siapapun.